Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Waalaikumsalam. mempresentasikan materi tentang eh, rangka motor. Kelihatan kan? Oke, kelihatan. Oke. Dengan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Farhan Hakim. Pada Farhan, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Tasya. Sebelum kita mulai membahas, kita harus membahas terlebih dahulu material yang akan kita gunakan sebagai rangka motor. Pada kali ini kita menggunakan baja, spesifiknya baja karbon ST37 atau nama resminya baja ASTM A284 Steel. Baja A284 ini sendiri ada 3 grade, grade A, grade B, dan grade C. Untuk ST37 yang umum digunakan adalah grade C. Grade C ini komponen utamanya adalah campuran dari beberapa besi, yaitu pertama besi normal, yaitu iron Fe, komposisinya itu 98%, kemudian dialloy dengan alloynya itu karbon. Karbon di sini komposisinya itu sekitar 0,36%. Dan ada beberapa material tambahan sebagai material pendukung, yaitu ada mangan 0,90%, fosforus 0,040%, silikon 0,15 sampai 0,40%, dan sulfur 0,050%. Campuran ini mengakibatkan reaksi antara karbon dan besi, yang mana dari struktur besi sendiri, karbon berperan sebagai pengkuat strukturnya sehingga menaikkan performa baja ini. Sehingga hasil campuran ini mengakibatkan performa meningkat, yaitu dengan properti sebagai detailnya itu menaikkan densitasnya menjadi 7,80 gram per cc dan dapat mencapai ultimate tensile strength yaitu 415 megapascal dan yield strength-nya 205 megapascal. Kemudian pertambahan panjang saat terjadi patah pada ketebalan 200 mm, material ini akan bertambah panjang 21% sebelum mencapai titik patah. Untuk ketebalan di bawah 50 mm, material ini dapat bertahan lebih lama, yaitu hingga 25% pertambahan panjang. Kemudian bulk modulusnya yaitu 160 gigapascal. Dan terakhir shear modulusnya yaitu 80 gigapascal. Pada karbon ini, biasanya material ini digunakan untuk membuat plate atau rangka pada komponen otomotif atau komponen industri lainnya. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas pada rangka motor. Material ini banyak sekali jenis dan mereknya. Di antaranya ada yang terkenal ada UNS K02801, Mil-Spec, Mil S23495, dan lain sebagainya. Kenapa material umum digunakan, yaitu grade C dari ASTM A284? Karena material ini masih memiliki performa yang tinggi dengan harga yang murah jika kita bandingkan dengan grade B dan grade A. Namun, lebih baik daripada grade D. Grade D lebih murah lagi, namun performanya tidak cocok digunakan untuk aplikasi otomotif. Dan jika kita bandingkan dengan material lain, contohnya ASTM A283, yang konten karbonnya lebih tinggi daripada konten karbon ini, mengakibatkan titik didih yang lebih rendah sehingga tidak cocok digunakan pada aplikasi otomotif yang mana terjadi
panas yang lebih tinggi karena di dalam mesin ini terjadi proses pembakaran pada piston. Dan contoh lainnya, jika kita gunakan stainless steel, maka tidak tahan terhadap getaran yang dihasilkan dari piston mesin tersebut, sehingga tidak cocok digunakan untuk aplikasi otomotif. Maka yang paling cocok di sini dari segi performa dan segi biaya yaitu ASTM A284 atau ST37. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari segi karakteristik baja karbon ST37. Saya kembalikan kepada moderator Tasya. Terima kasih kepada Farhan. Selanjutnya metode pemilihan baja akan dijelaskan oleh Velia Maresta. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang metode pemilihan baja karbon ST37 sebagai material rangka motor. Di sini pemilihan materialnya dengan melakukan identifikasi kekuatan dan ketangguhan yang diperlukan serta mempertimbangkan biaya produksi. Untuk menganalisis kekuatannya, maka dilakukanlah uji impact. Bisa dilihat dari grafik tersebut, ada beberapa perbandingan antara ST42, ST37, dan ST42. Dan beberapa baja karbon lainnya. Di sini pengujiannya menggunakan uji impact dengan membandingkan beberapa baja karbon lainnya. Hasil dari pengujian ini, yang pertama, pada pengujian mekanik untuk kegetasan yang tertinggi terjadi pada baja ST42 dan untuk kegetasan yang paling rendah terdapat pada baja ST37 dengan lapisan karbon fiber 7 mm. Kemudian yang kedua, pengujian impact dengan baja ST42 dengan tanpa lapisan memiliki energi pukul 19,39 Joule. Sedangkan dengan menggunakan baja ST37 dengan memiliki energi pukul 21,23 Joule. Yang ketiga, setelah melakukan pengujian dapat disimpulkan dengan menggunakan baja ST37 sudah lebih besar ketangguhannya dibandingkan dengan baja ST42 dan peningkatan ketangguhan dipengaruhi oleh ketebalan fraksi serat meskipun kinerja serat karbon belum bekerja maksimal. Melihat analisis yang telah dikaji, kekuatan yang didapatkan diketahui dengan ketebalan lapisan manakah yang dapat digunakan sebagai bahan dari kerangka motor. Maka dapat disimpulkan baja karbon ST37 ini sangat cocok sebagai material rangka motor. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Velia Maresta. Selanjutnya, faktor pertimbangan keawetan akan saya jelaskan sendiri. Keawetan material, terutama dalam konteks rangka motor, sangat penting untuk memastikan kinerja dan keamanan jangka panjang. Beberapa faktor pertimbangan untuk meningkatkan keawetan material, termasuk di sini ada ketahanan korosi, di mana material yang tahan terhadap korosi memiliki umur pakai yang lebih lama. Pelindungan tambahan seperti pelapisan anti korosi atau pelapisan zinc dapat digunakan untuk mencegah korosi. Juga ada kekuatan dan kekakuan, di mana material yang memiliki kekuatan dan kekakuan yang sesuai dengan beban yang dihadapi dapat menghindari deformasi yang berlebihan atau kegagalan struktural desain yang baik mempertimbangkan distribusi beban dengan baik. Selanjutnya ada perlakuan panas atau heat treatment. Dengan pemberian perlakuan panas pada material dapat meningkatkan sifat-sifat mekanisnya, seperti kekuatan dan kekerasan. Proses ini dapat meningkatkan daya tahan material terhadap beban dan tegangan. Sini juga ada penggunaan bahan tahan aus atau abrasion resistant. Dalam lingkungan pengendaraan motor, terutama di daerah-daerah yang memiliki kondisi jalan yang buruk, ketahanan aus menjadi faktor kunci. Pemilihan bahan yang tahan aus dapat meningkatkan umur pakai dari material tersebut.
Selanjutnya ada proteksi terhadap suhu ekstrim dan uji kelelahan. Pemaparan terhadap suhu ekstrim dapat mempengaruhi sifat material. Perlindungan tambahan seperti isolasi termal atau penggunaan material tahan panas dapat diterapkan untuk meningkatkan keawetan. Sekian dari saya, dan selanjutnya bagian faktor yang mempengaruhi penampilan biaya baja karbon ST37 akan dijelaskan oleh Angga Hermawansyah. Baik, selanjutnya yaitu pertimbangan penampilan dan biaya dari material untuk rangka motor juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, beberapa pertimbangan utamanya yaitu yang pertama, finishing atau pelapisan. Jenis dan kualitas finishing serta pelapisan permukaan dapat memberikan tampilan yang berbeda pada material. Pelapisan krom, cat, atau anodisasi dapat memberikan estetika yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu desain struktural. Desain rangka motor juga memainkan peran penting dalam penampilan. Desain yang elegan, ergonomis, dan estetis dapat meningkatkan penampilan keseluruhan. Lalu yang ketiga yaitu warna dan estetika. Pemilihan warna dan desain grafis pada rangka motor dapat memiliki dampak signifikan terhadap penampilan. Ini termasuk juga penampilan bahan yang mungkin warna dan finishing yang sesuai. Nah, lalu yang keempat yaitu desain kustomisasi. Ketersediaan untuk kustomisasi oleh pengguna seperti aksesoris atau bagian tambahan juga memenuhi penampilan keseluruhan. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi biaya. Yang pertama yaitu bahan baku. Jenis material dan kualitasnya secara langsung mempengaruhi biaya. Bahan-bahan yang lebih mahal atau sulit untuk diproses biasanya akan meningkatkan biaya produksi. Lalu yang kedua yaitu proses manufaktur. Metode pembuatan dan teknologi yang digunakan dalam proses manufaktur juga memainkan peran dalam menentukan biaya. Proses yang lebih rumit akan membutuhkan peralatan yang khusus dapat meningkatkan biaya. Lalu yang ketiga yaitu ketersediaan bahan. Ketersediaan material di pasar juga dapat mempengaruhi biaya. Material yang langka dan sulit didapatkan mungkin memiliki biaya yang lebih tinggi. Lalu yang selanjutnya yaitu finishing dan pelapisan. Jenis finishing dan pelapisan yang digunakan pada material dapat menambah biaya produksi. Lalu yang selanjutnya yaitu desain dan kompleksitas. Desain yang rumit atau memiliki fitur-fitur khusus dapat memerlukan biaya tambahan dalam proses produksi. Lalu selanjutnya yaitu skala produksi. Volume produksi juga mempengaruhi biaya. Produksi dalam jumlah besar mungkin memberikan keuntungan ekonomi, skala, dan mengurangi biaya per unit. Lalu yang selanjutnya, pemeliharaan dan perbaikan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan jangka panjang juga perlu dipertimbangkan dalam analisis biaya total kepemilikan. Ketika merancang rangka motor, produsen harus mencari keseimbangan antara penampilan yang menarik dan biaya produksi yang efisien untuk menjaga daya saing di pasar. Baik, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Angga Hermawansyah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efek material terhadap lingkungan akan dijelaskan oleh Arifki Akbar. Kepada Arifki, silakan. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu faktor yang mempengaruhi efek material terhadap lingkungan. Yang pertama, daur ulang. Baja karbon ST37 dapat didaur ulang dengan efisien, mengurangi dampak terhadap lingkungan. Baja karbon ST37 memiliki kemampuan untuk didaur ulang dengan efisien. Ini mengacu pada kemampuan material untuk diproses kembali menjadi bahan baku baru atau diintegrasikan kembali ke dalam rantai produksi dengan tingkat keberhasilan lebih tinggi. Proses daur ulang ini membantu mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan sampah atau lingkungan alam, serta mengurangi kebutuhan akan produksi bahan baku baru. Dengan demikian, penggunaan baja karbon ST37 yang dapat didaur ulang berkontribusi pada praktik ekonomi sirkular dan meminimalkan dampak lingkungan dari limbah.
Yang yang kedua, kerusakan tanah lelah. Penggunaan material ini tidak menyebabkan kerusakan tanah lelah atau pencemaran kontaminan yang merugikan ekosistem. Penggunaan baja karbon ST37 tidak menyebabkan kerusakan tanah lelah atau kontaminasi yang merugikan bagi ekosistem. Ini berarti material ini tidak memberikan dampak negatif yang signifikan pada kesuburan tanah, ketersediaan nutrisi, atau keseimbangan ekologi lingkungan sekitarnya. Hal ini penting karena beberapa material atau proses produksi dapat menyebabkan perubahan dalam kualitas tanah yang dapat merugikan tanaman, hewan, dan lingkungan sekitarnya. Dengan tidak adanya kerusakan pada tanah lelah, baja karbon ST37 menunjukkan kompatibilitas yang lebih baik di lingkungan sekitar. Yang ketiga, kehandalan jangka panjang. Dengan masa pakai yang lebih lama, penggunaan baja karbon ST37 mengurangi kebutuhan penggantian material dan dampaknya terhadap lingkungan. Baja karbon ST37 memiliki masa pakai yang lebih lama. Artinya dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang sebelum memerlukan penggantian. Dalam konteks ini, material menawarkan ketahanan dan kekuatan yang memungkinkannya untuk digunakan secara berulang tanpa pengurangan signifikan dalam kualitas atau kinerja. Dengan umur pakai yang lebih lama, penggunaan baja karbon ST37 mengurangi kebutuhan akan penggantian material secara berkala. Hal ini mengurangi konsumsi sumber daya alam untuk produksi ulang atau pembuatan material baru, serta mengurangi jejak karbon yang terkait dengan proses produksi tambahan. Dengan demikian, penggunaan material yang tahan lama ini membantu mengurangi dampak lingkungan yang timbul dari produksi dan penggunaan material baru secara terus-menerus. Jadi dengan demikian, penggunaan baja karbon ST37 yang dapat didaur ulang, minimnya kerusakan pada tanah, dan keandalan jangka panjang membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta mendorong praktik yang lebih berkelanjutan dalam penggunaan material di berbagai sektor industri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rifki. Dapat juga kita lihat di sini ada cuplikan video produksi rangka motor.
Oke, sekian dulu video cuplikannya. Sampai di sini dulu presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dengan saya sendiri, Tasya. Lanjut. Dan saya Velia Maresta. Dan saya Angga Hermansyah. Saya Rifki Akbar. Dan Farhan Hakim. Eh, Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.